Baik, para santri yang Allah muliakan, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, para santri yang Allah muliakan, sudah hadir di sini ada Pak Yayan, ada Pak Risto, kemudian Pak Arifin, Pak Ade Ismail, juga eh, ada Abah di sini. Namanya Abah. Insyaallah. Dave. Yahya, Yahya kan. Oh ya maksudnya. Baik, alhamdulillah. Para Ya. santri yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan afiah, kekuatan, juga istiqomah, keberlangsungan, istidamah, salah satu amanah atau tugas kita sebagai santri di pesantren online. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita saat ini Allah catat menjadi amal soleh yang ikhlas Amin. menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para santri yang Allah muliakan, kembali bersama bahasa Arab, insya Allah. Jadi sore hari ini, di hari Jumat, kita akan melanjutkan dan pembelajaran juga latihan bahasa Arab dasar kita menggunakan kitab Durus Lughah Al-Arabiyah. Pada pertemuan sebelumnya tentang hadza. Hadza dalam bahasa kita artinya ini, nampak dalam dilihat oleh kita semua. Sudah muncul di layarnya masing-masing. Sudah, Ustaz. Bagi yang belum ada kitabnya, boleh melihat ke bagi yang belum atau bagi yang sudah, boleh membuka kitabnya, baik secara PDF maupun ada yang sudah punya kitab aslinya gitu, kitab cetakannya, boleh silahkan. Nah, ini pelajaran kita di pertemuan pertama, kita membahas hadza, artinya ini, gitu ya. Kemudian kita juga berlatih beberapa kalimat yang memuat kosakata-kosakata yang baru atau yang sudah kita kenal sebelumnya, ya, yang sudah kita kuasai sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di tema yang baru, yaitu man hadza. Nah, ini di halaman 9 ya, kalau di kitab PDF atau kitab Durus Lughah versi cetakannya. Baik, para santri yang Allah muliakan, mari sama-sama bidayah di kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu di pelajaran kita adalah lebih banyak latihan. Jadi nanti interaksi saat pembelajaran itu memungkinkan terjadi sering, ya, sering terjadi, Mas. Jadi mungkin para santri akan diminta untuk berlatih membaca, menterjemah, karena salah satu indikator pembelajaran kita adalah salah satunya terbiasa menterjemah kalimat-kalimat bahasa Arab dasar. Jadi para santri setelah lulus di semester 1 ini pada mata kuliah bahasa Arab dasar, maka sudah mulai terbiasa menterjemah kalimat-kalimat dengan pola-pola dasar. Insya Allah tema kita pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari man hadza. Man itu artinya apa?
Ada Siapa? yang tahu Siapa? apa? Man itu siapa? Ini kalimat yang populer ya, kalimat yang sering muncul di dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Man artinya siapa. Kemudian digabungkan dengan kata Ada. hada. Kira-kira kalau digabungkan artinya jadi bagaimana? Siapa ini? Ini. Betul. Siapa ini? Atau boleh dibalik, ini siapa? Ini siapa? Jadi bahasa Arab itu ketika diterjemahkan dalam bahasa kita, para santri yang Allah muliakan, terkadang suka ada yang dibalik-balik gitu ya. Siapa ini? Selagi tidak mengkhianati maksud dan tujuan terjemah, diperbolehkan gitu ya. Maksudnya tidak terlalu jauh melenceng dari maksud dan tujuan, itu diperbolehkan. Baik, kita mulai dari kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertama yang akan kita baca. Yang pertama, ya. Sama-sama kita baca bersama-sama para santri. Man hadza. Diulang. Hada. Ada. Man haza. Hadza. Artinya siapa ini? Jawabannya karena gambarnya adalah dokter, maka jawabannya adalah hadza tobibun. Diulang. Hada. Haza tobibun. Sekali lagi, dokter dalam bahasa Arab disebut Tabibun. Tobibun. tobibun, gitu ya. Kalau kita mungkin ada yang mengenal istilah tabib, tabib begitu ya. Tabib Ya, itu orang yang menyembuhkan. Tabib diambil dari kata diserap dari bahasa Arab yaitu tobib. Akar kata yang lain mungkin pernah dengar tibbun nabawi. Nah, tibbun nabawi itu pengobatan ala Rasul, ala Nabi, diambil dari kata tobibun juga. Akar kata dengan baik, sama-sama kita ulangi dari awal. Man haza, diulang. Man Man haza. Jawabannya Haza tobibun. Tabibun. Ibun. alhamdulillah. Jadi kalau kita berkesempatan jalan-jalan ke Mekah begitu ya, ditanya oleh askar atau tentara di sana begitu ya, atau polisi ya. Man hada gitu ya. Berarti jawabannya hada lagi baru siapa. Ada waladun itu Pak. Baik. Yang kedua, sama-sama kita ulangi. Man hada, silahkan. Man hada. Man ada Hey, hada walad. Haza waladun. Walad. Waladun. Waladun artinya apa? anak laki-laki. Anak laki-laki. Tepatnya anak kecil ya. Iya. Laki-laki. Dalam hadis disebutkan Sarab. waladin Itu sholihin. Indonesia kan bukan? Waladin itu artinya anak kecil. Ya, waladin sholihin ya. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga, man hadza, diulang. Man Man hada. ada. Hadza Ada. talibun. Ibun. Hada talibun. Diulang. Hadza talibun. Ada. Talib. Iya, alhamdulillah. Ada yang tahu talibun artinya apa? Pelajar. Pelajar. Betul, Atau pelajar. siswa. Pak, betul, boleh. Nah, tolib ini kita sering dengar istilah tolabul ilmi. Nah, Ya, jadi betul. seakar kata dengan tolab. Tolab. Nah, kalau kita mesen atau order gitu ya, order makanan, apapun itu di aplikasi, itu istilahnya adalah at-tolabu. Jadi tolab. Tolab itu order atau meminta. Tolibun itu artinya pelajar, hakikatnya adalah orang yang meminta ilmu. Jadi kalau kita memposisikan sebagai tolib, artinya
ilmu itu harus diminta, ilmu itu harus dikejar. Gitu. Jadi jangan kebalik guru yang mengejar-ngejar siswa, nah begitu ya, atau guru yang mengejar-ngejar pelajar. Kita semuanya di sini memposisikan diri sebagai thalib, insya Allah. Kita lanjutkan ke baris keempat. Sama-sama. Nah, di sini ada lafadz A. Kemarin sudah disampaikan, A itu artinya apakah. Artinya apa? Apakah? Kalau bersambung dengan hada menjadi apakah ini. Nah, begitu ya. Apakah ini? Ahadza waladun. Diulang. Ahadza waladun. Ahaza waladun. Diulang. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Jadi artinya apa ini, Bapak Ibu sekalian? Para santri sekalian? Apakah ini seorang anak? Apakah ini seorang anak laki-laki? Ah, betul. Apakah ini seorang anak laki-laki? Jadi sudah mulai diperkenalkan terjemah secara lafziah. Jadi terjemah itu ada dua ya, para santri sekalian yang Allah muliakan. Ada terjemah lafziah, ada terjemah maknawiyah. Nah, kita akan mempelajari dari tangga yang dasar, yaitu terjemah lafziah, baru ke terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Ya. Barangkali di hari kemarin kita belajar tafsir ayat ahkam, nah itu kebanyakan metodenya adalah terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah. Yang mana terjemah tafsiriyah itu tidak bisa mengandalkan perlafaz saja, tapi secara kontekstualnya. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Maka jawabannya la. La artinya Hadza rajulun. tidak. Hadza rajulun. Ini seorang Laki-laki. rajul itu artinya apa? Laki-laki. Ini seorang laki-laki, betul. Maksudnya laki-laki dewasa ya. Laki-laki dewasa dalam bahasa Arab disebut rajul. Rajulun. Ya, rajul. Kalau anak masih kecil maksudnya itu disebut walad. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, ini di halaman ke-9 kita sudah mengenal beberapa kosakata khususnya pada tobib, kemudian waladun, thalibun dan rajul. Baik, alhamdulillah. Boleh dipraktekkan oleh Pak Yahya dan Pak Risto. Silahkan dibaca dari man hadza tabibun. Silahkan. Ya, terima kasih. Boleh siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Silahkan. Gimana teknisnya, Kang? Yang bertanya Pak Yahya, yang menjawab Pak Risto. Silahkan. Boleh. Man hadza. Oh, Pak Risto masih di mute suaranya atau sedang tidak bisa, Bapak? Baik, sepertinya belum terhubung dengan kita. Atau mungkin dengan Pak Arifin, boleh? Silahkan Pak Arifin. Yang sudah dibuka suaranya, silahkan. hadza tabibun. Iya. Boleh dilanjut, ya. Nah, lanjut. Man hadza. Yang mana nih Yang sebelah kiri? Hadza waladun. Iya. Atau sekalian diterjemahkan, Kang. Nah, ini anak laki-laki. Iya. Ya, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Man hadza. Hadza talibun. Ini. Siapakah ini? Anak seorang laki-laki. Seorang pelajar. Seorang pelajar. Ini seorang lanjut pelajar. Yang keempat. Ahadza waladun.
La. La. Haza rajulun. Tidak. Ini Apakah ini anak laki-laki. laki-laki? Tidak. Apakah ini anak kecil gitu ya, anak laki-laki? Ya. Tidak, ini seorang Tidak laki-laki dewasa ya. Apakah ini seorang anak kecil laki-laki? Seorang laki-laki dewasa. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Nah, itulah para santri sekalian, tema kita man hadza. Sebetulnya masih ada ya di bawahnya. Kita akan lanjutkan ini. Jadi ada beberapa pola tanya dan jawab. Pada dasarnya bahasa Arab itu umumnya dalam bahasa itu ada pertanyaan dan ada jawaban. Ya. Kemudian karena kita mempelajari bahasa Arab tanpa disertai terjemah pada kitab ini, maka kita harus mau menerjemahkannya. Ya. Baik, sama-sama kita lanjutkan di halaman 10. Para santri yang Allah muliakan. Sama-sama diulangi, silahkan. Ma hadza, diulang. Ma hadza, Haza. Artinya apa ini? Ada mas. hadza masjidun. Apakah ini? Ada masjidun. Masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Masjid. Kita langsung terjemahkan ya, para santri sekalian supaya lebih efektif. Siap, siap. Kita berjamaah terlebih dahulu, gitu ya, bersama-sama terlebih dahulu. Man hadza, diulang. Man hadza. Artinya Siapakah Siapa ini? siapakah ini? Hadza tajirun. Haza Ada tajirun. Tajirun? Baik, Ini artinya orang pedagang. ini seorang pedagang. Tajirun itu artinya apa? Pedagang. Nah, dalam Al-Quran ada ayat yang mengungkapkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarah itu artinya perdagangan, sedangkan orang yang berdagang kita sebut tajirun. Menggunakan bentuk isim fa'il. Kalau dalam ilmu sorofnya, gitu ya. Tajirun. Isim fa'il dari kata tijarah. Hadza tajirun, ini seorang pedagang. Pokoknya ingat saja, orang tajir, orang yang kaya, maksudnya begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah diserap kaya, tajir. Berarti dia seorang pedagang, insya Allah. Tapi tidak seluruh pedagang tajir ya. Tidak seluruh pedagang kaya gitu. Oh iya, itu ada terbantahkan gitu ya. Tidak semua pedagang kaya gitu ya. Tapi insya Allah pedagang yang sukses tentunya di sini yang digaris bawah. Ya, insya Allah. Baik, tajirun di sini adalah pedagang. Jadi jangan tertukar. Kalau kaya itu ada bahasa Arab lagi, gitu ya. Ada istilah lainnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar selanjutnya. Hadza kalbun. Diulang. Hadza kalbun. Diulang. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Kalbun artinya apa? Para santri sekalian. Anjing. Betul. Ingat dengan kaf ya. Dengan kaf artinya anjing. Kalau dengan kof artinya hati. Ini kebetulan menggunakan kaf artinya seekor anjing. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ahadza kalbun. Diulang. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Apakah ini seekor Anjing. anjing? Betul. Anjing. Apakah ini seekor anjing? Jawabannya adalah la. Tidak. La. Ada agak gitu. Ini seekor kucing.
Nah, ini seekor kucing gitu ya. Kitun. Nah, kitun di sini sebetulnya bahasa Arab yang menyerap dari bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Arab juga Cat. sebetulnya tidak lepas dari kata serapan, ada serapan. Betul tadi ada cat gitu ya. Maka dalam bahasa Arab disebut kitun. Kita lanjutkan. Silakan diulangi. Hada himarun. Diulang. Ada himar. Sekali lagi. Hada himarun. ada Himar. Himarun artinya apa? Para santri. keledai. Betul ya, keledai. Nah, dalam Al-Quran ini sangat populer ayatnya gitu ya. Himarun ya keledai. Yahmilu asfar. Jadi himar yahmil asfar. Hada himarun, ini seekor keledai. Jangan ketukar dengan kedelai. Ya. Keledai. Kita lanjutkan. Para santri sekalian. Ahada himarun. Diulang. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Terjemahnya apa? Apakah ini keledai? Apakah ini keledai? La hada hisanun. Diulang. La Ini hadza Hada keledai. sonun. Iya. Artinya apa ini? Tidak. Tidak. Ini Ini kuda. seekor kuda, betul. Hison itu artinya kuda. Ya. Kemudian dilanjut. Wa ma hadza. Diulang. Wa ma hadza. Wa ma hadza. Wa di sini artinya apa? Dan Dan, betul. Dan Berarti wa ma hadza artinya dan apakah Dan ini? apakah ini? dan apakah ini? Betul. Dan Maka apakah jawabannya karena gambarnya onta, Apakah berarti ini? ada jamalun. Jamal. Diulang. Hada jamalun. Hadza jamal. Malun. Hadza jamalun. Baik. Nah, para santri yang Allah muliakan, jamal itu artinya onta. Nah, kalau indah, bagus, bahasa Arabnya apa? Jamilun. Jamil, betul. Coba kita tulis di sini ya, para santri yang Allah muliakan. Jadi kalau indah, ganteng atau bagus, ya kita sebut sebagai jamil. Pakai iya, jamilun. Nah, kalau keindahan atau kebagusan dalam bahasa Arab itu disebut jamalun. Nah, jamalun itu artinya keindahan atau indah itu sendiri gitu ya. Tapi kalau alifnya dibuang seperti jamalun itu kembali kepada makna onta. Begitu. Nah, bahasa Arab itu yang perlu diperhatikan adalah panjang dan pendeknya. Karena kalau panjang berubah ke pendek atau pendek tertukar dengan panjang, alih-alih kita salah dalam memaksudkan makna gitu ya. Jadi khawatirnya maksudnya onta malah ke indah gitu ya. Atau maksudnya ganteng malah nyebutnya onta ya. Nah, itu salah satu karakteristik bahasa Arab. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah panjang pendek. Adapun ilmu tajwid nanti kaitannya dengan tahsin kalau itu ya, tahsin Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan para santri sekalian. Sebelum nanti kita minta mungkin salah satu untuk
mempraktekkan gitu ya. Nah, di sini ada gambar apa? Ayam. Ayam. Ayam dalam Ayam. bahasa Arab disebut Dikun. 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 Ayam. Kita ulangi mahadza, silahkan. Hadza Hadza dikun. hadza dikun. Baik. Mahada. Ada Dikun. dikun. Ini seekor ayam. Ya. Ayam jago ya, Ustaz? Ayam jago, betul. Kalau ayam betina Kalau beda lagi. ayam betina bahasa Arabnya menggunakan kalimat dajajatun. Nah, ini ayam betina biasanya menggunakan kalimat dajajatun. Tapi kalau ayam jago dalam kebanyakannya begitu menggunakan kalimat dikun. Baik. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Man hadza, diulang. Man hadza Hadza mudarrisun. Ada mudarrisun. darisun. Hadza mudarris. Mudarrisun artinya apa? Guru. Guru, betul ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan mudarrisun itu seakar kata dengan kata madrasah. Kalau madrasah tempat belajar. Gitu ya. Kemudian kalau darsun pelajarannya. Salah satu dari manfaat belajar bahasa Arab itu adalah kita mengenal beberapa akar kata gitu ya, sehingga memudahkan kita dalam memahami makna secara lafziah, insyaallah. Kita lanjutkan terakhir. Nah, ini gambar apa? Para santri sekalian. Sorban apa ya? Sapu tangan. Nah, sapu tangan gitu ya. Kalau dalam bahasa yang lain, ini bisa disebut sebagai tisu ya, kalau bahasa kitanya. Fungsinya untuk mengelap gitu ya, mengelap kotor. Kita ulangi silahkan. Ahada komisun. Hadza qamisun. Baik. Kita artikan apakah ini Kemeja. kemeja, betul. Komis itu artinya kemeja atau pakaian formal bahasa bangsa Arab gitu ya, komis. La hadza mindilun. Diulang. La ada mindil. Artinya tidak. Ini Ini sebuah sapu tangan. sapu tangan atau sebuah tisu ya. Jadi mindil itu bisa dikatakan sapu tangan atau bisa juga tisu ya, yang sekali pakai di sini. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, agar kita lebih memahami pelajaran yang saat ini sedang kita pelajari, para santri sekalian, kita ada tamrin atau latihan di sini. Insya Allah latihan ini adalah untuk mempertebal pemahaman kita terhadap teks yang kita terjemahkan tadi, ya. Baik. Latihan pertama ada Iqra waktu. Kita akan membaca kalimat-kalimat disertai dengan terjemahnya, insya Allah. Jadi masing-masing dari kita akan diminta nanti untuk membaca dan menerjemah. Ini kalimatnya sudah mulai gundul ya, tidak ada harokatnya. Gitu. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa salah satu metode, Ana ulangi lagi, salah satu metode mempelajari kitab gundul itu adalah dengan pembiasaan. Yang kedua baru didasari dengan kaidah nahwu shorof. Jadi para santri terdahulu ada metode ngalogat begitu ya, ada metode bandongan, ada sorogan. Itu salah satu tujuan dan maksudnya adalah untuk pembiasaan. Nah, kita akan gunakan metode
yang kita kenal sebagai metode campuran barangkali ya, agar nanti bisa kita gunakan juga metode-metode yang lebih terbarukan insyaallah. Baik, untuk nomor pertama silahkan kita minta dari Pak Arifin dulu ya, silahkan nomor Siap. 1 dan nomor 2. Silahkan. Siap. Bismillah. Ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun, ini pulpen. Baik, sahih, betul. Yang kedua, hadza kalbun, ini seekor anjing. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Untuk para santri yang lainnya boleh ikut untuk mengevaluasi ya atau memberikan tashih pembenaran jika ada kalimat-kalimat yang salah diterjemahkan gitu ya. Jadi semua yang ada di sini kita posisikan sebagai pembelajar, artinya tidak ada yang di atas, di bawah, gitu. Semuanya belajar gitu ya. Jadi satu sama lain boleh saling memberikan masukan agar lebih hidup kelas kita insyaallah. Kita lanjutkan 3 dan 4, boleh silahkan Pak Yahya. Tafadhol. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Man hada, siapakah ini? Hada tabibun. Ini adalah dokter. Betul. Yang keempat, hada jamilun. Jamalun. Jamalun, betul. Ini unta. Ini seekor unta, betul. Jamalun ya. Ini unta. Ini unta. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan nomor 5 dan nomor 6. Ke Paristo. Tafadhal ya Paristo. Ya. Nomor 5. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Betul. Ya. Hadza kitun. Ini kucing. Tidak, ini kucing. Ya, ini kucing, betul. Nomor 6. Ahadza dikun. Naam. Apakah ini ayam ya? Ayam, Jantan. betul. Ayam jantan. Iya. Ayam jago. Ya, ya ayam jantan. Naam. Ya. Iya. Gitu. Naam artinya iya. Iya. Berarti kalau di sini tidak diulang juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Kita cukup menjawab naam saja, itu diperbolehkan. Atau kita mengucapkan la juga boleh begitu ya. Hanya hadza kitun di sini adalah untuk mempertegas. Bukannya itu adalah karena ini seekor kucing ya. Oke, alhamdulillah. Untuk Pak Ade Ismail bisa bergabung Bapak? Ya, Pak Umur. Atau Mana, Pak Pak Yayan? Baik. Belum dibuka suaranya. Baik, Haza hisonun. Baik. La haza himarun. Diterjemahkan. Apakah ini apakah ini kuda? Kuda, betul. La, tidak. Ini seekor keledai. Alhamdulillah. Hadza mindilun. Ini mindilun. Sebuah Kurang suara apa? mindil itu Sapu artinya tangan ya, tisu. sapu tangan, betul. Atau tisu ya boleh silakan. Mindilun. Silakan tisu atau sapu tangan. Baik, alhamdulillah. Syukran. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke Pak Ade. Silakan Pak Ade nomor 9 dan 10. Baik, Pak Ade bisa bergabung? Ya, oke. 9. Ahada waladun. Naam. Huwa waladun. Naam huwa waladun. Baik, diterjemahkan terlebih dahulu. Ahadza waladun artinya? Maka ini anak laki-laki. Betul. Ya, Ya. ini adalah anak laki-laki. 10. Man hada, siapakah ini? Ada rojulun. Ini adalah seorang laki-laki.
Seorang laki-laki dewasa, gitu ya. Dewasa ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Barakallahu Oh, fikum. syukran Ustaz. Afwan. Masya Allah. Alhamdulillah, para santri yang Allah muliakan, kalau di bahasa Arab memang apa namanya kelasnya rada interaktif begitu ya. Jadi agak interaktif. Kalau untuk kelas yang lain mungkin metodenya lebih banyak satu arah gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab ini memang harus banyak berlatih. Karena esensi dari bahasa itu adalah latihan. Kenapa kita terus mengkaji Al-Quran? Karena hakikatnya adalah kita menggali bahasa Al-Quran itu sendiri. Terus berlatih menggunakan memahami bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, latihan tadi menandakan selesainya daras yang pertama atau pelajaran yang pertama. Yang kita simpulkan temanya berkaitan dengan hadza. Kemudian ada beberapa kata tanya seperti ma, man, dan a. Ada beberapa kosakata yang mungkin baru kita pelajari atau sudah kita tahu begitu. Tidak apa-apa karena kalau yang sudah tahu hakikatnya adalah kita sedang murojaah. Iya. Nah, Ustaz. Baik, para santri yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ke ad-dars asani atau pelajaran kedua. Ad-dars susani, pelajaran kedua. Pada pelajaran kedua ini kita akan mempelajari tema zalika. Ada yang tahu artinya zalika? Itu. Itu. Itu betul ya. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Baqarah ayat kedua, gitu ya. Zalikal kitab. Itulah Al-Quran, itulah kitab. Baik, kita masuk pada materi. Mudah-mudahan untuk materinya selesai gitu ya. Untuk latihannya barangkali kalau tidak apa namanya, kalau kita selesai, insya Allah kita akan selesaikan. Sepertinya latihannya hanya satu ya. Ini insya Allah kita akan selesaikan di sore hari. Ya, sambil kita baca, kita terjemahkan, kita pahami juga. Baik, di sini ada gambar apa? Para santri yang Allah muliakan. Bintang. Bintang dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab disebut apa? Najmun. Najmun, betul ya. Nah, dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Dan ketika bintang mulai meredup. Ma dzalika. Diulang. Ma Zalika. Coba kita terjemahkan bareng-bareng. Apa Apa itu? Itu. Apa itu? Gitu. Atau apakah itu, boleh pakai kah gitu ya. Apakah itu? Apakah itu? Zalika najmun. Diulang. Zalika Najmun. Diulang. Zalika najmun. Zalika Najmun. Artinya Itu bintang. Bintang, betul. Itu sebuah bintang. Pelan-pelan sambil kita mempelajari kosakata yang asing gitu ya. Khusus kosakata yang baru kita tahu, baru kita pelajari, memang harus banyak diulang-ulang ya. Kalau di kelas pengulangannya kurang, maka memang harus membuka di luar kelas begitu ya supaya lebih enak. Kita lanjutkan. Hadza masjidun. Diulang. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika Baik. Sekali lagi baitun. kita ulang. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. masjidun. Dzalika baitun. Artinya Ini Ini masjid dan itu rumah. Masya Allah.
Coba Pak Yahya, terjemahkan kalimat berikut Bapak. Ini Ibrahim dan itu Ismail. Bahasa Arabnya? Haza Ibrahim. Wa haza Ismail. Wadzalika Adzalika Ismail. Ismail. Betul, alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Arifin. Pak Arifin. Ini anak kecil laki-laki. Dan itu anak laki-laki dewasa. Bahasa Arabnya? Ada waladun wa dzalika rajulun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini kalau pelajaran mengarang sepertinya lulus semua ya, insya Allah. Jadi sudah mulai stimulan ya, ada stimulan untuk terjemah, gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau insya Allah para santri sekalian ditugaskan untuk menjadi perwakilan gitu ya, perwakilan pesantren di luar negeri, insya Allah sudah siap ini ya ke Timur Tengah. Amin Ustaz. Insya Allah ya. Aduh, Jadi perwakilan. memang salah satu keterampilan yang perlu diasah itu adalah terjemah. Kerjum ya. Insya Allah ya. Jadi Itu saya terjemah siap. itu mulai dari dasar hingga nanti ada terjemah yang lebih kompleks. Kaji kan kau kati banyak karena mahal. Oke, kita lanjutkan para santri yang Allah muliakan. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Diulang. Ada hisanun wa dzalika himarun. Baik. Diulang. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ada hisanun wa dzalika himarun. Baik. Kita terjemahkan bareng-bareng. Ini Seekor kuda seekor kuda. Dan dan itu seekor keledai. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pola yang berbeda. Ini ada pertanyaan. Adzalika kalbun. Diulang. Azalika kalbun. kalbun. La Dzalika Dzalika gitu. Dalika kitun. apakah itu seekor anjing? Apakah Itu. Tidak. Tidak, seekor. itu seekor kucing. Kira-kira kalau kita telaah, kita cermati pola kalimat tanya dan kalimat jawabnya sama tidak dengan yang sebelumnya? Ah, Sama ya, para santri yang Allah muliakan. Jadi tinggal diganti hadza saja dengan zalika gitu ya, karena dia serupa. Jadi pada dasarnya kalimat bahasa Arab itu polanya memang beberapa saja gitu ya, terbatas. Tapi yang kadang tidak terbatas itu kosakatanya. Untuk zakat susulan. Baik, kita lanjutkan. Para santri yang Allah muliakan, sama-sama madzalika, diulang. Mazalika. Apakah itu? Zalika Zalika sari. Zalika sarirun. Itu sebuah Kasur. Kasur. kasur Tempat tidur. Kasur. atau tempat tidur, boleh silakan. Oh. Kadang kalau kita menyebut kasur itu hanya ininya saja ya. Ya, Tapi kalau dengan kerangkanya ini tempat tidur gitu ya, boleh silakan. Kita sebut kasur juga tidak masalah. Sarir. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ini menggunakan man, tidak menggunakan ma atau a, gitu ya. Sama-sama diulang. Man hadza wa man zalika. Diulang. Man haza wa man zalika. Artinya apa ini, para santri? Siapakah Siapakah ini dan siapakah itu?
Masya Allah. Siapakah ini dan siapakah itu? Masya Allah. Kita jawab, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Diulang. Ada Mudarrisun wa zalika imamun. Imam. Baik. Kita artikan hadza mudarrisun artinya ini Ini pelajar, Guru. kurang tepat, ini seorang guru ya. guru. Ini seorang guru, Seorang guru. wa dzalika imamun, dan itu seorang imam. ya. Sesuai dengan gambarnya, ini ada seorang yang mengajar, kemudian ini ada imam gitu ya, yang memimpin sholat gitu ya. Jadi, kita lanjutkan. Madzalika, diulang. Mazalika. Apakah itu? Dalika. Apakah itu? Dalika hajar. Dalika hajarun. Zalika Itu hajar. adalah batu. Itu adalah batu. Kalau batu yang hitam bahasa Arabnya apa? Para santri. Aswad. Hajar aswad. Hajar aswad gitu ya. Batu yang hitam. Nah, kalau rumah yang hitam, Baitul Aswad. Aswad. baitun Baitu aswad. aswad. Jadi tinggal diganti saja hajarnya menjadi baitun. Kalau anak hitam, budak hidungnya. Nah, kalau di Jawa Barat namanya. Waladun Anak hitam aswad. apa? Tuyul. Waladun Hitam aswad. artinya tuyul. Jadi walad aswad gitu ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jadi bahasa Arab itu memang ada latihannya mengganti kata dengan kata yang lain gitu ya. Karena polanya sama. Terakhir ada kalimat hadza karun wa dzalika labanun. Diulang. Haza sukarun waza libanun. Sukarun. Haza sukarun wa zalika labanun. Baik. Kita terjemahkan. Ini gula dan itu susu. Susu. Betul. Dan itu adalah air susu. Sukar itu diserap dari bahasa Inggris Gula. ya. Sugar ya. Jadi gula. Jadi sekali lagi bahasa Arab juga tidak luput dari penyerapan bahasa-bahasa asing lainnya. Ini memang perlu dibiasakan oleh kita insya Allah ke depan. Nah, alhamdulillah. Jadi terakhir ada sukarun, gula, labanun adalah Air susu. air susu atau susu itu sendiri gitu ya. Susu yang sudah ada dalam gelas maksudnya ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, inilah para santri yang Allah muliakan, kita sudah mempelajari beberapa kosakata yang baru, kemudian pola kalimat yang mungkin sudah kita pelajari tapi dengan kosakata yang baru menjadi baru begitu ya. Menjadi hal yang baru sebetulnya karena kosakatanya baru gitu ya. Walaupun makanannya sama-sama nasi, tapi beda ya. Nasi goreng, nasi padang, nasi uduk, gitu ya. Itu beda-beda. Nah, bahasa Arab juga sama. Kalimatnya mungkin polanya sama. Pola terjemahnya mungkin sama. Tapi karena ada kosakata yang berbeda, nah ini kedudukan pembahasannya nanti ada pada ilmu balagoh atau ilmu ma'ani, gitu ya. Jadi mempelajari makna-makna setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu sendiri. Menjadikan kalimat itu terasa baru. Gitu. Jadi sekali lagi pola-pola kalimatnya memang ini sama gitu ya. Adzalika kalbun la dzalika gitu. Tapi karena kosakatanya berbeda menjadikan kalimat itu baru. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terakhir mungkin ada latihan di sini. Sebelum nanti ada al-kalimatul jadidah, kita akan latihan terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng. Hayya naqra'u bil jamaah. Awalan, ini dibaca apa?
Ada Haza sukarun wa Sukarun. zalika labanun. Zalika labanun. Baik, langsung kita terjemahkan para santri. Ini gula dan dan itu itu susu. susu. Baik, yang kedua. Man zalika 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 imamun. imamun. Langsung Siapa diterjemahkan. itu? Apakah itu Itu imam. adalah guru? Imam. Ya, imam bukan guru ya. Oh iya, imam. Kalau imamun kita terjemahkan imam saja. Karena bahasa Arab itu ada yang diterjemahkan dengan lafaz itu sendiri ya. Seperti madrasah kan terjemahnya madrasah begitu ya. Sekolah begitu. Ada juga yang menyebutkan madrasah. Kemudian ustadzun diterjemahkannya ustadz. Kemudian Al-Qur'anul Karim diterjemahkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu. Jadi teknik penerjemahan itu ada yang mengambil dari bahasa itu sendiri ya. Tidak apa-apa. Kita sebutkan saja ini imam ya, walaupun ada pengertiannya begitu ya. Maksudnya bisa kita kembangkan dari atau kepada pengertian-pengertian yang lainnya. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Ini dibaca apa? Adzalika kitun Azalika fitun. Selesai. Qalbun. Masya Allah. Bacaannya sudah benar ya, sudah betul. Kita terjemahkan. Apakah itu? Apakah itu kucing? Kucing? Betul. Tidak, itu Bukan. anjing. Itu anjing. Seekor Alhamdulillah. Apakah itu seekor kucing? Tidak, itu seekor anjing. Terakhir, yang keempat. Bareng-barang. Mahaza Hajarun. hajarun. Apakah ini sebuah batu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, itulah latihan kita. Sebagai latihan penutup mungkin ya. Kita akan coba mengenal kalimat-kalimat atau kata-kata ya. Kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat itu artinya kosakata atau kata-kata. Jadi bukan kalimat ya. Ini al-kalimatu itu artinya bukan kalimat tapi kata-kata di sini. Al-jadidah artinya baru atau yang baru gitu ya. Yang pertama ada imamun. Tadi artinya apa imamun itu? Imam. Betul. Hajarun artinya Batu. Kemudian sukarun artinya Gula. betul. Kemudian labanun artinya susu, betul. Coba kita masukkan isim isyarah dzalika kepada 4 kata ini. Yang pertama dzalika Zalika imamun. Lanjut yang kedua Zalika hajarun. 3 Zalika Sukarun. Yang keempat Zalika labanun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah para santri yang hebat dan luar biasa. Itulah materi kita pada pelajaran yang kedua, khususnya mengenal zalika dan beberapa kosakata baru. Sekali lagi, mungkin kita belum membahas kaidah-kaidah bahasa Arab secara dasar, namun nanti secara bertahap insya Allah pada sesi yang selanjutnya barangkali ya kita akan membahas kaidah-kaidah dasar seperti huruf jar, kemudian cara membaca kata setelah huruf jar, juga istilah-istilah yang mungkin kita kenal dalam kaidah-kaidah nahwu dan shorof di pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi memang untuk awalan ini kita kenalkan banyak kosakata gitu ya, banyak pola kalimat supaya menjadi pembiasaan
dan supaya memperkaya hasanah kosakata bahasa Arab kita. Yang mana kosakata ini bisa membantu kita mempermudah memahami kitab-kitab yang lainnya insya Allah yang sedang kita pelajari gitu ya. Nah, khususnya memang mufradatnya harus relevan atau mufradatnya harus berhubungan. Nah, adapun memang bahasa Arab yang sedang kita pelajari ini masih umum dan dasar, belum terarah gitu ya. Barangkali nanti dari para santri ada yang ingin belajar bahasa Arab haji dan umroh gitu ya. Maka nanti kosakatanya harus seputar haji dan umroh. Atau kosakatanya kosakata kedubes gitu ya, kedutaan besar. Berarti kosakatanya seputar sosial atau diplomasi gitu ya, diplomatik. Nah, kemudian ada dari santri yang ingin mempelajari kosakata seputar ekonomi dunia, khususnya yang berkenaan dengan ekonomi Timur Tengah. Jadi nanti kosakatanya khusus tentang ekonomi. Nah, jadi sekali lagi bahasa Arab dasar yang saat ini sedang kita pelajari masih umum. Artinya bisa jadi kita masih mempelajari dasarnya, baru nanti kita akan mempelajari secara khusus begitu. Itu saja barangkali para santri yang Allah muliakan untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum dicukupkan? Ini kan tadi ada kata la, ya. Itu Betul? bisa diartikan bukan dan tidak gitu. Betul. Maknanya bisa diartikan bukan atau tidak. Lebih tepatnya mungkin dalam kalimat ini adalah tidak ya, atau bukan juga sebetulnya digunakan juga dalam beberapa kalimat Bapak. Terus tadi ada hada dan zalika. Ini pengertiannya bagaimana? Nah, hada dan zalika ini termasuk kata tunjuk dalam bahasa Arab, atau kita kenal dengan isim isyarah gitu ya, isim isyarah. Yang mana fungsinya adalah menunjuk sesuatu yang dekat, yaitu hadza. Jadi hadza itu menunjuk sesuatu yang dekat. Seperti lafaz inna hadzal Qur'an. Berarti menunjuk Al-Qur'an itu dekat. Hadza. Nah, kemudian kalau zalika, kata tunjuknya itu jauh. Seperti dalam lafaz zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sejauh mana manusia memahami Al-Qur'an, sedalam mana manusia memahami Al-Qur'an, itu tidak akan ada keraguan. Nah, maksudnya begitu. Kenapa di sana menggunakan zalika? Oleh karena itu sekali lagi hadza fungsinya adalah menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau zalika menunjuk sesuatu yang jauh. Mungkin jawaban sederhananya mungkin ya. Terima kasih, Ustaz. Afwan, sama-sama. Barangkali mungkin ada pertanyaan tambahan atau pertanyaan yang lain. Para santri boleh menyampaikan saat pertemuan di Zoom atau di grup begitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Kita ada 5 mata kuliah atau 5 pelajaran yang kita jalankan di semester ini. Jadi mudah-mudahan 5 mata pelajaran ini termasuk bahasa Arab menjadikan kita semakin siap atau semakin memudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu diniyah yang lainnya insyaallah. Itu saja barangkali izin para santri yang hebat, yang budiman, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu ilaik. syukran, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bapak.